gimana ya caranya biar di rumah tuh gak gabut sama bosen gitu. Hai, kamu belum subscribe channel aku ya? Subscribe ya, awas aja kalau nggak. Thank you so much, bye, love you. Kak, gimana ya caranya biar di rumah tuh gak gabut sama bosen gitu. Ini dari beta MLR underscore. Wow, that dialect tau. Itu lucu banget sih, supaya di rumah nggak gabut. Sebenarnya ini pertanyaannya sama-sama ya. Jadi mudah-mudahan rekomendasi aku sebelumnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi semangat buat yang gak gabut. Kak Sowa, I love you. I love you too. Assalamualaikum Kak Sowa. Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Baik. Malu aku. Malu? Iya. Kalau Kak Sowa, cuma mau bilang itu aja. Jaga kesehatan ya Kak. Siap. Malu aku? Iya. I love you terus malu aku katanya. Care banget ya ampun. Natasha Luciana underscore 19, care banget, thank you banget lo. Lucu banget, malu aku. Sumpah kamu kirim fan lagi dong ke aku. Lucu banget suaranya. Coba next. Halo Kak Sa, aku Rena. Aku dari Jawa Timur, Kabupaten Sumeneb, Kepulauan Kanyan. Wow. Apa di sana? Baik. Wah, tanya semua apa kabar? Udah dijawab sebelum, tapi alhamdulillah baik. Kita semua alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi nafas oleh Allah. Stay safe ya. You too, stay safe. Stay safe. Assalamualaikum Kak Sowa. Waalaikumsalam. Jadi aktivitas di rumah ya bangun, sholat, tidur, makan, gitu-gitu. Kembali lagi kayak ke aktivitas itu lagi banget, kayak gabut banget. Itu bakal buat sesuatu yang benar-benar ngisi waktu gitu loh. Kayak terakhir aku bikin puding Oreo gitu, jadi untuk dimakan benar-benar sekeluarga gitu, jadi bagi-bagi bahkan sampai ke tetangga juga. Sebenarnya sih kalau dibilang kangen sekolah itu sebenarnya kangen sekolah ya, dan balik di mana lagi ya kita harus ikut pemerintah juga, apa kata mereka ya kita harus turuti, karena kalau dilanggar itu takutnya bukan Betul. didik kita tapi dirugi ke masyarakat yang banyak gitu. Betul. Wah, pintar sekali adik ini. Juga sebenarnya kalau misalnya dapat tugas dari guru langsung dikerjain. Kalau aku itu tipikal orang yang nggak suka nunda-nunda, kayak sesuatu itu yang dikasih dan ibaratnya itu harus. Widih, mantep betul. Ini dari Berli Ana Salsabila. Ini sebenarnya banyak banget tips yang bisa kalian dapat. Kalau misalnya kayak tadi dibilang kalau gabut bisa bikin puding Oreo, atau kalian bisa juga masak. Tadi juga bisa katanya kalau nugas jangan numpuk dan lain-lain. Bagus nih adanya. Assalamualaikum Kak Sowa. Mau curhat, gimana sih nanggepin temen yang fake gitu menurut Kak Sowa gimana? Atau ada solusi gitu kayak biar nggak nemuin fake friend lagi gitu loh. Makasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa dia endingnya wassalamualaikum? Fake friend, gimana ya? Fake friend, aku sih lebih kayak gini ya. Kita tuh nggak boleh milih-milih teman, tapi harus memilih. Ngerti kan maksudnya? Ya kita tuh nggak boleh. Maksudnya itu kita boleh berteman sama semua orang, tapi kita harus memilih. Maksudnya gak ngerti. Kalau kalian ngerti lah. Kita boleh berteman sama orang, tapi kita ngerti gitu loh siapa yang beneran teman kita. That's the thing. Gimana sih kalau biasanya ada fake friend itu kan kadang dari insting tuh kerasa ya. Apalagi kalau aku tuh perasa yang hebat gitu. Oke, bisa ngerasain aja gitu, cuman ya udah, jadi dia kenalan aja nggak jadiin teman. Nggak gimana sih, tapi tuh kerasa nggak sih sebenarnya kalau ada teman yang sebenarnya nggak niat berteman gitu. Mau bilang fake friend kayak jahat banget sih, cuman aku biasanya bilangnya tuh orang yang ya udah kenalan aja, jadi bukan temen gitu loh maksudnya. Ya sih kalau bilang fake friend sebenarnya, tapi apa ya, sejauh ini sih aku punya temen, ada temen deket, ada yang temen aja, ada yang kenalan doang. Jadi kita kayak bisa ngebedain nggak sih kalau mana yang temen banget, mana yang ya udah temen, ada yang cuman ya yang saya doang. Jadi kalau yang buat yang kalian fake friend tuh sebenarnya nggak tahu ya. Aku sebenarnya juga dulu sempet sih SMP punya temen yang awalnya tuh deket banget, terus tiba-tiba kita jadi kayak jauhan banget gitu. Bukan jauhan sih, masalah apa sih dulu? Masalah cowok ya?
Atau lah pokoknya ada masalah, suatu masalah yang bikin kita tuh tiba-tiba berenggang gitu. Kita tuh merenggang, dan jalan satu-satunya adalah kita tuh berbaik hati aja sama dia. Karena mudah-mudahan dengan kita berbaik hati dengan dia, Allah bisa kasih hati lagi buat dia gitu. Ngerti gak sih? Nah, kalau aku lebih mending kayak gini, kita tetap berbuat hati sama dia. Karena kayak Rasulullah aja kan ngajarin kita, yang berbuat jahat sama kita ya balas dengan kebaikan. Jadi aku kalau ada yang jahat kita baik aja, kita balas dengan kebaikan. Cuman dengannya kita balas kebaikan, kita sebenarnya tahu nggak sih, oh ternyata dia kayak gitu. Cuman kita tetap aja berbaik hati sama dia, walaupun kita tahu, oh ternyata dia kayak gitu loh aslinya. Oh ternyata dia ada sisi ininya loh yang buat kita kurang setuju. Cuman tetap aja kita berbuat hati sama dia. Mudah-mudahan Allah yang bisa membalas perbuatan si teman ini gitu. Aku lebih gitu aja sih, tetap berbuat baik aja. Karena love is caring, akhlak itu bunga diri. Jadi aku sangat mengutamakan akhlak, karena bagaimanapun akhlak itu atau attitude is more important than everything else. Misalnya gini, kita pengen ngasih dibaikin, nah kita juga harus baik sama orang. Jadi aku selalu berprinsip, ya udah baik-baik aja sama orang, walaupun kita baru pertama kali ketemu atau 2 kali ketemu. Kalau ada orang yang kayak bilangnya, oh lu belum kenal gue aslinya, oh lu belum kenal gue lebih jauh, gue aslinya gak kayak gitu kok, gue aslinya baik banget kok, gue aslinya pengertian banget. Menurut aku ya, apalagi buat orang yang tetap ketemunya cuma sekali itu. Nah aku tuh berusaha untuk, walaupun kita ketemu cuma sekali ya, aku tetap baik gitu sama dia. Karena dengan akhlak itu, sadar nggak sadar itu sebenarnya kita dakwah juga, dakwah menyebar kebaikan, menyebar kepositifan. Siapa tahu tiba-tiba yang mungkin dia atau lagi kusut dia jadi senyum kembali, atau dia tiba-tiba bisa belajar, oh ternyata orang itu baik, aku juga mau baik sama dia gitu loh. Banget dakwah. Iya sebenarnya tuh dakwah terkecil akhlak itu ya. Dengan kita berbuat baik itu cuma dakwah terkecil. Kau pernah nggak ngerasain kayak mungkin kamu liatnya di sosial media atau di mana-mana kayak, ini orang kayak nyebelin banget sih, ini banget sih. Tapi kalau kamu ketemu orangnya dan ternyata dia baik, berubah nggak sih langsung kayak perspektif kamu berubah kan? Nah itu tuh yang pengen menurut aku ya, sekecil-kecilnya kita menyampaikan sesuatu yang tanpa perlu ngomong itu dengan akhlak, dengan perbuatan kita, dengan kita nge-treat others. Ya, jadi menurut aku jangan tunggu kita tuh harus kenal lebih dekat baru kita bisa berbaik sama dia. Itu kalau menurut aku ya. Jadi mendingan dari first impression atau nggak pertemuan pertama kali itu kita sudah baik. Jadi jangan tinggalin jejak kalau kita tuh first impressionnya gini atau gini. Dan aku tuh juga masih belajar sih sama hal itu. Kadang-kadang kan kalau kita lagi nggak mood ketemu orang, nggak bisa gitu kadang-kadang berbuat baik dengan setulusnya gitu kan, nggak bisa. Itu not to self juga sih. Jadi aku masih belajar juga untuk itu. Dan ya intinya kita berbuat baik karena Allah. Jadi mau berbuat baik atau mau ngapain, ingat aja ini semua karena Allah. Karena kalau nggak karena Allah biasanya kita kecewa. Gini aja deh, misalnya kita udah ngasih ke orang sesuatu, terus tiba orang itu malah jahatin kita kecewa nggak sih? Kecewa. Tapi kalau kita bikinnya karena Allah, ini aku diajarin sama ayah aku ya, kalau kita berbuat baik itu karena Allah, ya udah dia mau ngapain kita juga ya udah, ini gue bukan berbuat baik karena Allah kok, tapi karena Allah gitu. Jadi ya just like that. So ya keep positive and berbuat baik aja and spread the love. Makanya aku tuh kalau di mana-mana ya aku suka banget taruh di bio aku atau dimanapun I love you, I love you, I love you. Karena aku suka aja gitu spread the love and everything. Say I love you to everybody. Just yeah, it's like that. Oke, ini dari it's.sandra.ekp. Cuma mau minta doanya, aku nggak bisa work from home. Dan semoga aku sehat selalu ya kak. Amin. Nah ini ternyata banyak banget ya teman-teman yang masih belum bisa work from home, jadi masih harus kerja di luar. Aku sih nggak bisa menyalahkan siapa-siapa juga, cuman hati-hati aja buat kamu yang masih kerja di luar. Banyak minum, jaga jarak kalau bisa. Kita bukan berarti mau jaga jarak, mau musuhan sama teman-teman kita, bukan. Cuman kita mau berhati-hati aja. Terus bisa mungkin kerjaan kelar tuh langsung pulang, jangan kemana-mana dulu, jangan mampir-mampir dulu, langsung pulang. Terus kalau pulang nih pas nyampe rumah jangan lupa semua baju yang mau pakai tuh cuci, kalau bisa cuci. Jadi jangan baju yang kita pakai di luar itu malah kepake buat harian di rumah, itu ngeri banget sih. Soal katanya virus itu bisa nempel juga di baju beberapa jam. Jadi kita kalau kemana-mana pun, kalau ada yang mau belanja kita biasa kita semprot sampai rumah tuh. Terus pakai masker. Wajib banget please, buat temen yang masih kerja di luar pakai masker. Kita udah dalam kondisi yang kita bener-bener nggak tahu kita ketemu sama siapa aja dan dia lagi sakit atau gimana. Karena lagi-lagi seperti yang aku udah kasih tau sebelumnya, banyak banget yang terinfeksi tanpa gejala. Jadi menurut aku lebih safe kalau kita pakai masker sih. Cuci tangan sering-sering. Cuci tangan itu ya, tangannya nih aku ajarin cuci tangan cara aku sendiri ya. Sama sabun, gini. Terus biasa aku kayak gini kan, supaya sela-selanya kena. Terus aku gini, biar sela-selanya kena. Terus gini,
Terus aku biasanya begini buat kuku, terus gini, terus buat jempol, dan ya Ci. Kalau kamu lagi pakai lengannya agak pendek, sampai begini gitu. Cuci tangan terus, sanitizer juga. Kalau kamu repot cuci tangan terus-terusan bawa sanitizer, cuma tetap aja lebih afdol cuci tangan semua pakai. Tapi semangat buat yang masih belum bisa work from home. Mudah-mudahan aku juga amin banget. Mudah-mudahan dalam perlindungan Allah. Oke, ini tiba-tiba ada VN masuk tapi nggak jelas banget ini dari Devi Agustina Dewi. Kenapa ya dia tiba-tiba DM aku? Oh, agak ngeselin ya. Oke, coba. Kak Devi ini soal-soal VN ini kenapa ya? Ngapain sih Kak Dev? Nggak jelas banget. Aku rindu Kak, aku rindu. Aku nggak rindu sama kamu Kak. Nggak rindu. Oke, mungkin itu aja. Aku udah jawab 10 bahkan lebih ya. Cuman untuk yang pertanyaan aku udah jawab 10. Jadi mungkin sampai situ aja. Kalau kamu mau aku bikin kayak gini lagi sambil santai-santaian kayak gini, aku komen di bawah. Ya pokoknya ntar kalau video ini banyak yang suka, ntar aku bikin kayak gini nextnya, kalian juga bisa komen di bawah. And jangan lupa subscribe karena aku bakal seneng banget. Terus komen-komen juga di bawah gimana kalian mengisi waktu-waktu di rumah aja. Bisa komen-komen di bawah aja, kita bisa saling tahu, saling share. Yeah, thank you for watching. Ini sebenarnya santai-santai banget, aku sambil duduk-dudukan gini, cuk-cukin. Masih sih sebenarnya dengar suara-suara kalian punya dialek gitu, lucu-lucu banget. Ada yang mendok-mendok gitu, dan ada yang curhat, dan kayak gitu-gitu deh, seru-seru banget. Oke ya, thank you for watching. Never forget to subscribe. Bye. Di rumah aja.